Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi kepada saya Rahma Eka Putri dan narasumber saya yang pertama yaitu Halo, nama saya Eka Indriani. Kalian bisa panggil saya Eka. Nah, oke, langsung aja ya. Di sini saya ingin mengerjakan tugas Pancasila yang berupa wawancara. Wawancara Pancasila. Oke, langsung aja nih dengan pertanyaan pertama. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang Pancasila? Pancasila adalah dasar negara bagi bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila, di mana panca adalah artinya 5 dan sila artinya adalah dasar. Secara harfiah, Pancasila berarti 5 dasar, di mana nilai-nilai Pancasila sebenarnya digali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Gagasan mengenai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sudah ada sebelum bangsa Indonesia merdeka. Tokoh yang merumuskan dasar negara ialah Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno yang dirumuskan dalam sidang DPR PKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Oke, cukup memuaskan ya. Terima kasih. Yang kedua, sebutkan bunyi dari Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya menurut kamu nih, seberapa penting sih Pancasila? Menurut saya sangat penting karena Pancasila sendiri merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia, di mana nilai-nilai Pancasila adalah nilai yang mendasar dan dijadikan pedoman, aturan, dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Dari sila-sila tersebut juga saling berintegrasi dan membentuk kesatuan untuk tetap agar bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh seperti harapan pejuang para pendiri negara terdahulu. Oke, pertanyaan keempat. Nih, kamu kan sudah mahasiswa ya? Ya, Nih, apa yang kamu sudah terapkan dari nilai-nilai Pancasila sih? Kamu sebagai mahasiswa tuh? yang sudah saya terapkan sebagai mahasiswa menerapkan Pancasila, yaitu salah satu contohnya dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana saya sudah menerapkan saya mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa, dan juga dalam kehidupan kampus pasti mahasiswanya mempunyai agama masing-masing, mempunyai keyakinan masing-masing. Nah, dari situlah saya menerapkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saling toleransi antara umat beragama dan tidak menjelekan pemeluk agama lain, seperti itu. Oke, jadi kamu toleransi ya anaknya. Alhamdulillah. Selanjutnya, menurut kamu apa sih yang terjadi kalau misalkan masyarakat Indonesia tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yang akan terjadi menurut saya, masyarakat akan terpecah belah dan kurangnya rasa saling menghargai antar sesama. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, menurut kamu apa sila tersebut sudah diterapkan baik di dalam kalangan masyarakat Indonesia ini gitu? Menurut saya
bisa dikatakan cukup baik dan bisa dikatakan belum cukup baik, karena contohnya dari sudah cukup baik adalah dari lingkungan daerah saya sendiri, lingkungan rumah saya sendiri. Lingkungan rumah saya itu rutin mengadakan kegiatan gotong royong dan saling membantu. Jadi misalnya ada orang tetangga kita yang sakit, kita bersama-sama untuk saling menjenguk gitu. Terus dari situlah tercipta tali silaturahmi. Terus kita masyarakat yang aman tentang kenapa belum cukup baik, karena menurut saya di era globalisasi seperti ini kemajuan iptek sangat pesat ya. Dan dari situlah ada dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak positifnya itu bisa memudahkan kita. Jadi misalnya kita ingin cari sesuatu yang ingin kita tahu, misalnya kita ingin mencari budaya Indonesia, kita ingin tahu apa aja sih lagu-lagu daerah Indonesia, terus rumah-rumah adat dan tarian-tarian tradisional, kita bisa mencari di Google atau bisa mencari di YouTube dan sebagainya. Kita bisa mencari di web browser yang kita miliki. Nah, dan juga saat ini kita bisa pesan makanan tanpa ke restonya kan. Dulu kalau misalnya mau beli makanan harus ke toko atau ke restonya gitu. Nah, sekarang bisa pakai gadget kita sendiri. Kita tinggal download aplikasinya, kita pilih kita mau makan apa. Terus pembayarannya juga cukup mudah kan. Jadi bisa transfer atau bisa di COD atau cash on delivery kayak gitu. Nah, terus kenapa ada dari dampak positifnya itu juga ada dampak negatifnya, karena dampak negatifnya adalah budaya asing atau budaya luar dengan mudahnya masuk ke budaya kita atau ke bangsa kita gitu. Khususnya bagi para remaja yang kurang bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk, cenderung terjerumus ke hal-hal negatif budaya asing gitu. Seperti contohnya adalah dengan cara berpakaian gitu. Jadi ada banyak remaja yang berpakaian mungkin yang terbuka atau kurang sopan seperti itu. Dan juga ada yang lebih menyukai produk impor atau produk luar daripada produk lokal. Misalnya ada yang lebih menyukai tas produk luar dibandingkan produk lokal, tapi padahal produk lokal juga berkualitas seperti itu. Nah, ini adalah salah satu pemicu di mana kita bisa tidak kurang melestarikan budaya kita sendiri seperti itu. Jadi ya seperti itu. Jadi bisa dikatakan cukup baik atau belum cukup baik gitu. Jadi sebenarnya yang dampak negatifnya ini yang seharusnya kita menerapkan sila Pancasila sebagai kesatuan Indonesia, di mana kita seharusnya melestarikan budaya Indonesia kita sendiri, tapi dengan adanya dampak negatif itu jadi kita tidak menerapkan sila persatuan Indonesia. Jadi menurut kamu tuh kayak setengah-setengah gitu ya, setengah dampak negatifnya itu dapat. Oke, terima kasih sudah selesai pertanyaannya. Alhamdulillah. Terima kasih Eka. Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih sudah mengajak saya. Iya, terima kasih banyak. Dan juga buat semua mahasiswa atau semua masyarakat Indonesia khususnya ya. Jadi kita harus menerapkan sila-sila Pancasila. Tuh. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Rahmaika Putri, dan di sini kita sudah bertemu dengan narasumber kita yang kedua yang bernama. Perkenalkan, nama saya Bunga Sabiala Pina Putri, panggil saya Bunga. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang kamu ketahui tentang Pancasila? Pancasila merupakan dasar negara Republik Bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari kata Sanskerta, panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Tokoh yang merumuskan Pancasila adalah Muhammad Yamin, Dr. Supomo,
dan Insinyur Soekarno yang dirumuskan pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan bunyi dari Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, yang ketiga, menurut kamu seberapa pentingnya sih Pancasila? Sangat penting adalah ideologi landasan dasar negara Republik Indonesia. Selanjutnya, apa kamu sudah menerapkan Pancasila dalam kehidupan kamu dalam berkampus atau menjadi mahasiswa gitu? Alhamdulillah sudah. Contohnya? Contohnya, saya mempunyai teman mahasiswa lain dari beda suku ada, beda agama ada. Jadi semacam toleransi gitu ya contohnya. Kita satu sama lain saling menghargai. Pertanyaan selanjutnya, menurut kamu apa yang akan terjadi apabila Pancasila ini, nilai-nilai dari Pancasila ini tidak diterapkan di dalam bangsa Indonesia? Akibatnya yang terjadi itu masyarakat Indonesia akan terpecah belah karena sulitnya saling menghargai antar sesama manusia. Jadi sulit toleransi. Yang selanjutnya, pertanyaan terakhir. Dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, menurut kamu apakah sila tersebut diterapkan dengan baik di dalam masyarakat Indonesia? Menurut saya sudah cukup baik, akan tetapi ada juga yang belum menerapkan sila ketiga karena ada sebagian orang bisa saling menghargai satu sama lain. Ada juga yang udah bisa melaksanakan sila ketiga ini. Contoh yang belum itu kayak masih ada orang yang menghujat dari sosial media lah. Oh, berarti setengah sudah melaksanakan dan setengahnya lagi belum Ya. Baik, terima kasih Bunga. Ya, sama-sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Sama dapat, sama rasa.